Saudara yang dikasihi Yahweh, saya sungguh bersuka cita karena 6 hari telah terlewati dan kita masuk pada hari yang ke-7 pada hari ini. Saya begitu menikmati perayaan Sabat yang selalu indah setiap sekali. Dia begitu manis, dia begitu pelihara kehidupan kita. Saudara, mari kita buka dari Yesaya 43 ayat 11. Kali ini kita akan memperdalam akar kita, memperdalam iman percaya kita akan sesuatu yang Yahweh sedang persiapkan bagi generasi ini, khususnya di tempat ini, untuk menjadi pemberita yang tidak tergoyahkan. Kita tidak membangun iman kita di atas apa kata orang. Kita tidak membangun iman kita di atas apa kata hikmat manusia. Kita belajar membangun iman kita di atas kebenaran kitab suci, firman Yahweh yang dicatat di dalam kitab suci. Banyak orang berkata aku percaya, banyak orang berkata aku hidup di dalam Dia, tapi sesungguhnya kasihan. Mereka tidak bangun iman mereka di atas kebenaran kitab suci. Mereka bangun iman mereka di atas apa kata orang. Mereka bangun iman mereka di atas apa yang biasa dilakukan. Mereka bangun di dalam, bahkan lebih parahnya, mereka bangun iman mereka di atas kesenangan yang mereka bisa lakukan. Saya harus akui dengan jujur, saya bagian dari mereka sebelumnya. Saya bersyukur saat Yahweh menarik hidup saya, saat Yahweh menyatakan kehendak goal penciptaannya dalam hidup saya, saat saya bermain-main dengan segala hal-hal yang nampaknya rohani tapi sesungguhnya penuh dengan segala kemunafikan. Dia izinkan segala dosa berlalu lalang dalam hidup saya, sekalipun secara lahiriah saya masih menjadi orang yang nampak rohani. Satu titik tertentu Dia nyatakan kebenaran firman-Nya. Mari kita buka Yesaya 43 ayat 11. Ini harus menjadi melekat di dalam pikiran kita dan tetap berada di dalam roh dan hati kita. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Ini kebenaran yang harus melekat dan memimpin kehidupan saya dan saudara. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Cuma ada satu juru selamat, yaitu Yahweh. Pribadi yang menyatakan aku adalah aku dan tidak ada yang lain. Saudara, ini harus menjadi dasar. Ini harus menjadi fondasi. Ini tidak boleh tergoyahkan di dalam kehidupan kita, bahwa juru selamat itu hanya satu, yaitu Tuhan Maha Pencipta. Tidak ada lain selain daripada Yahweh. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Segala pribadi yang bukan berasal dari Yahweh, segala pribadi yang tidak sama dengan Yahweh, segala pribadi yang tidak mengkonfirmasi bahwa dirinya adalah Yahweh, harus kita tolak. Ini kebenaran, saudara. Sekarang masalahnya, saudara. Lalu siapa itu pribadi yang mati di kayu salib, yang menamakan dirinya sebagai juru selamat? Apakah dia Yahweh? Mari kita buka Yohanes 5 ayat yang ke-43. Catat yang pertama, bahwa juru selamat itu hanyalah Yahweh. Tidak ada yang lain. Di luar daripada Dia, tolak itu, buang itu adalah sebuah kekejian bagi Yahweh. Cuma ada satu Tuhan Maha Pencipta, telah menciptakan saya dan saudara, dan telah menjanjikan bahwa Dia akan menjadi juru selamat bagi saya dan saudara. Mari buka Yohanes 5 ayat 43. Jemaat ini harus menjadi jemaat yang dibangun di atas fondasi kebenaran kitab suci, kebenaran firman Yahweh. Bukan jemaat yang membangun imannya di atas apa kata orang,
atau di atas kebiasaan-kebiasaan yang manusia lakukan yang gak ada juntrungannya dasarnya dari kitab suci. Mari, Yohanes 5 ayat 43. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku telah datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang dalam namanya sendiri, kamu akan menerimanya. Saudara, yang berkata ini adalah Yesua. Yesua berkata, aku telah datang dalam nama Bapakku. Saudara perhatikan. Nama ilah yang disembah-sembah oleh orang percaya pada hari ini, yang berasal dari dewa Arab, dewa Mesir, namanya si bla bla bla. Gak ada sama-samanya dengan nama dewa yang berasal dari Yunani, yang bersumber dari Zeus. Tapi perhatikan sekali lagi, namanya adalah Yahweh. Artinya aku adalah aku dan tidak ada yang lain. Dan dia adalah datang di dalam dunia ini. Dia telah mengirimkan namanya. Mari kita buka Matius 1 ayat 21. Catat ini saudara. Ini adalah pengetahuan dasar, menyatakan iman saudara pada orang percaya yang abal-abal. Saya gak main-main saudara. Jangan katakan kita orang percaya kalau kita gak mau rindu diajar oleh kebenaran firman Yahweh. Matius 1 ayat 21. Dan dia akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menyebut namanya Yesua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yahsua, Yah itu Yahweh, Sua itu artinya selamat. Yahweh yang kirim namanya dari surga supaya umatnya mengenal bahwa hanya di dalam dia ada keselamatan. Tidak ada di dalam nama lain, tidak ada di dalam nama dewa Mesir, tidak ada di dalam dewa Yunani, tidak ada di dalam dewa-dewa bangsa-bangsa. 1 Tawarik 16 ayat 26 menyatakan, ilah bangsa-bangsa adalah berhala dan kekejian di hadapan Yahweh. Jadi jangan pernah menyamakan Yahweh itu dengan nama ilah-ilah berhala. Beda saudara. Itu yang setan curi. Biarin aja mereka keluar masuk tempat ibadah, biar aja mereka tahu mengenal firman, asal mereka tetap menyembah aku. Lalu apa urusannya? Apakah sekedar Yahweh itu adalah Tuhan yang maha cemburu, yang membalaskan kejahatan orang sampai keturunan yang keempat? Gak saudara. Dia sudah tetapkan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam namanya. Dan itu yang setan curi dari anak-anaknya. Dengar baik-baik pada pagi ini. Buka Yoel 2 ayat 32. Buka Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Buka Roma 10 ayat 13. Di sana jelas dikatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh, mereka akan diselamatkan. Ini 3 ayat saudara yang saudara harus tahu. Mari kita buka Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Belajar saudara. Jangan cuma getol mempertahankan yang saudara miliki tanpa saudara pernah tahu apa sebenarnya, apa kebenarannya. Saya mau katakan, setiap orang yang pernah belajar tentang sejarah kitab suci, mereka nggak mungkin tahu, mereka nggak mungkin nggak tahu bahwa namanya adalah Yahweh. Berbagai bangsa, kalau mereka pernah belajar tentang kitab suci, tentang history of the Bible, mereka tahu bahwa namanya itu Yahweh. Saudara mau terjemahkan Elohim menjadi Tuhan, menjadi Kurios, menjadi Theos, menjadi Gusti, menjadi Lord, menjadi Adonai, it's okay. Itu sama seperti guru diterjemahkan menjadi teacher, bapak diterjemahkan menjadi abah, menjadi father, menjadi daddy. Tapi nggak pernah nama saudara pergi ke Indonesia, pergi ke Amerika, lalu namanya berbeda-beda.
namanya tetap namanya. Saudara mau lahir di kampung namanya Paijo, saudara datang ke Amerika jadi Robert, gak bisa saudara. Saudara harus melegalkan perubahan itu. Dan kabar baiknya, Yahweh gak pernah menyuruh umatnya untuk merubah namanya. Dikatakan, inilah namaku. Keluaran 3 ayat 15. Inilah namaku, inilah sebutanku, inilah pengingatku. Kemanapun kamu pergi, itulah namaku. Masyurkan namaku, tinggikan namaku, muliakan namaku, beritakan kepada bangsa-bangsa. Dan Fir'aun diizinkan, dikeraskan hatinya saudara, supaya melalui 10 tulah yang Yahweh izinkan, namanya boleh dipermuliakan dan dimasyurkan di antara bangsa-bangsa. Mari kita buka Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kita baca bersama-sama. Dan keselamatan tidak ada di dalam yang lain siapapun, karena di kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Sekarang pertanyaannya, kalau orang belum kenal Yesua, belum kenal Yahweh, mereka mati, apakah mereka diselamatkan? Saudara Firman berkata, kalau mereka tidak tahu, kalau hanya itu yang mereka tahu, mereka buta, maka keselamatan ada di dalam mereka. Tapi kalau saudara sudah dikasih tahu, saudara sudah dicalikan, tapi saudara yang memilih untuk tetap menjadi buta, Yesus katakan dosamu tetap ada. Ini sama saudara, ini sama. Orang mau kawin cerai, dia nggak tahu kebenaran saudara. Oh, dia bertobat dan dia tahu kebenaran firman, dia tidak lagi boleh bercerai. Suka nggak suka, dia harus terima pasangan hidupnya. Dia harus merendahkan hati di hadapan Yahweh untuk pemulihan terjadi dalam keluarganya. Maka belas kasihan Yahweh akan turun kepada orang itu. Pemulihan akan terjadi. Tapi kalau saudara udah tahu, ini dosa nggak boleh dilakukan. Ini perbuatan jahat di mata Yahweh. Ini melacur secara rohani, menyamakan Yahweh dengan pribadi-pribadi yang lain. Ini merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Ini yang membuat orang mengaku percaya, keluar masuk tempat ibadah, baca firman, tapi nggak ngerti-ngerti saudara. Ketika dinyatakan kebenaran, mereka nggak mudeng. Kenapa? Karena Kisah Para Rasul 10 ayat 35 sudah menyatakan, Yahweh itu berkenan kepada orang yang bersungguh-sungguh sama dia. Ini penggenapan firman. Kalau saudara cuma datang ke gereja untuk ngeceng, gaya-gaya, gak punya hati untuk diubahkan, gak punya hati untuk dirubah, gak punya hati untuk dipulihkan, gak punya hati untuk dibawa kembali kepada kebenaran firman, gak heran kalau sampai hari ini saudara udah umurnya puluhan tahun masih bodoh dan tolol. Dengar baik-baik pada pagi ini. Juru selamatmu namanya Yahweh. Artinya aku adalah aku dan tidak ada yang lain. Dia Tuhan yang maha pencemburu. Dia Tuhan yang tidak mau disamakan dengan pribadi yang lain. Dia Tuhan yang memilih namanya untuk dipanggil dan diserukan oleh umatnya. Sebabnya dia concern dengan namanya. Dia gak bilang sama Maria, kasih nama apa aja yang bagus menurutmu. Dia kirim malaikat Gabrielnya datang kepada Maria dan berikan nama kepada bayi itu, namanya Yesua, karena dia yang akan menyelamatkan umatku. Dan itu diteguhkan ketika Yesua dibawa umur 8 hari ke rumah Elohim. Itu diteguhkan di dalam penyerahan kepada Elohim. Mari kita buka Lukas yang kedua, ayat yang ke-21.
Dan ketika 8 hari telah digenapi untuk menyunatkan bayi itu, namanya pun disebut Yasua. Nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum dia dikandung di dalam rahim. Nama itu sudah ditetapkan. Ketika malaikat datang hanya untuk memberitahukan bahwa Maryam akan melahirkan, akan mengandung bayi yang adalah dia sendiri yang turun sebagai juru selamat. Dipastikan setelah 8 hari supaya nama itu jangan diganti. Saudara mau tahu kelanjutannya? Apa makna dari nama itu? Mari buka Yohanes 17 ayat yang ke-6. Aku telah menyatakan namamu kepada orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka adalah milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah memelihara firman-Ku. Aku telah menyatakan namamu. Jadi jangan bilang Yasua itu nggak pernah ngasih tahu nama bapaknya. Jangan pernah bilang Yasua itu nggak pernah memproklamirkan, mendeklarasikan nama bapaknya. Dia laporan sama Yahweh yang adalah dirinya sendiri. Dia berkata, aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka adalah milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah memelihara firman-Mu. Saudara mau lari, nyibrit ke sana kemari dengan nama yang lain, sebabnya saudara nggak bisa pelihara firman dalam kehidupan saudara. Saudara memiliki iman yang palsu, mengaku percaya, mengaku bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu sebabnya waktu iblis menipu saudara, saudara nggak tahu. Orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia, ketika dibacakan kebenaran firman ini, rohnya akan tersentak, sama seperti roh ketika Yohanes di dalam kandungan Elisabet. Begitu Maria datang kepada Elisabet, dia bergejolak, dia bereaksi, dia berglori. Ini bukti nyata di akhir zaman ini. Kalau saudara mencari kebenarannya, begitu saudara mendengar kebenaran dibukakan, roh saudara akan bergejolak, roh saudara akan beria-ria, saudara akan haus dan rindu. Wow, saya belum pernah dengar ini, saya harus tahu. Tapi kalau orang yang dengar langsung memberontak, langsung langsung kayak kebakaran jenggot menyerang, saudara dapat dipastikan bahwa kehidupan rohanimu kehidupan yang sangat busuk. Dengar baik-baik pada pagi ini, saya nggak main-main saudara. Mari kita buka lagi pasal 17 ayat 11 dan 12. Aku tidak lagi berada di dunia, tetapi mereka ini masih ada di dunia. Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu. Yesus bilang, peliharalah mereka dalam namamu. Bukan di dalam nama yang lain yang disembah oleh bangsa-bangsa. Peliharalah mereka dalam namamu, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka dapat menjadi satu sama seperti kita. Ketika aku berada bersama mereka di dunia ini, aku senantiasa memelihara mereka dalam namamu, yaitu mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaganya dan tidak seorang pun dari antara mereka yang binasa, kecuali anak kebinasaan itu, supaya kitab suci dapat digenapkan. Yasua selalu mendeklarasikan misinya bahwa dia datang dalam nama Bapaknya. Yohanes 5 ayat 43. Dia bilang, aku memelihara umatmu di dalam namamu, supaya mereka bisa menjadi satu seperti saya dan engkau. Itu sebabnya orang percaya mengaku orang percaya tapi tidak menjadi satu, saudara. Karena mereka punya bapak-bapak yang lain.
Mereka tidak dipelihara di dalam satu nama yang maha kudus itu. Mereka menciptakan nama-nama yang lain. Bukan cuma sekedar nama. Yahweh, Yahshua itu bukan cuma sekedar nama, tapi dia memberikan satu kuasa, satu power, satu arti makna keselamatan di dalam namanya. Jadi jangan saudara bilang, ribut cuman masalah nama terus. Nama ini penting, saudara. Itu sebabnya dia taruh sebagai hukum yang pertama dan terutama. Buka Keluaran 20. Kita nggak belajar dari hikmat manusia. Saudara berkata, saudara membangun imanmu di atas kitab suci. Saudara bilang, oh kitab suci kita beda. Kitab suciku yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Saudara dengar baik-baik. Alkitabmu sama Alkitabku sama. Cuma bedanya, Alkitabmu yang dicetak oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu sudah membuang nama Yahweh dan menggantikan dengan nama ilah berhala. Baca Keluaran 20. Jadi kita baca. Dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu dan menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau apapun yang ada di bumi di bawah, atau apapun yang di dalam air di bawah bumi. Kau tidak boleh bersujud pada mereka dan tidak boleh beribadah kepada mereka, karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada generasi ketiga dan kepada yang keempat dari orang-orang yang membenci aku, dan melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada yang mengasihi aku, dan kepada yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dalam kesia-siaan. Ayat yang ke-8. Ingatlah akan hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau harus bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat. Bagi Yahweh Elohimmu, setiap pekerjaan jangan engkau lakukan, baik engkau maupun anak laki-lakimu dan anak perempuanmu, budakmu dan wanita pelayanmu, dan ternakmu serta orang asing yang ada di tempat kediamanmu. 1-4 itu adalah ketetapan yang Yahweh buat antara Dia dengan kita. 5-10 adalah ketetapan yang Yahweh buat dan atur tentang kita dengan sesama kita, termasuk orang tua kita. Salah satunya antara hubungan kita dengan Yahweh, Dia berkata, jangan ada padamu ilah lain di hadapanmu yang kau sembah-sembah. Sekarang pertanyaannya, siapa yang disembah oleh Abraham? Siapa yang disembah oleh Nuh? Siapa yang disembah oleh Musa? Jelas-jelas mereka datang dari bangsa Israel. Apakah mungkin mereka menyembah dewa-dewa yang diberikan oleh bangsa-bangsa? Dulu kita nggak tahu, saudara. Tapi tahun 2000 merupakan tahun pernyataan lawatan Yahweh di atas bangsa Indonesia. Dan saya mengenal nama Yahweh hanya 1 kali di sekolah minggu. Tahun 70-an. Tapi bukan berarti Yahweh tidak sanggup membawa saya kembali untuk mengenal namanya. Itu hanya berapa puluh tahun yang lalu. Bangsa Israel ketika mereka berontak kepada Yahweh, mereka disebar kemana-mana. Mereka mulai meninggalkan kekudusan nama Yahweh. Mereka mulai bergabung dengan bangsa-bangsa dan mulai mengikuti adat istiadat mereka, budaya mereka. Mereka mulai menggantikan nama Yahweh dengan nama sesembahan yang lain. Yahweh mulai meninggalkan mereka. Sehingga para rabi mengatakan, orang awam tidak lagi boleh menyembah nama Yahweh. Mereka ganti dengan Adonai.
Sama seperti di Indonesia. Oh, nama Yahweh itu terlalu kudus, jangan disebut-sebut sembarangan. Hei, dengar baik-baik. Jangan disebut dengan sembarangan, bukan berarti kau harus ganti dengan nama pribadi yang lain. Kau harus datang kepada Yahweh. Kau terima Dia sebagai juru selamatmu, memulihkan hidupmu, mengembalikan hatimu, membersihkan bibirmu untuk kembali meninggikan dan memasyurkan nama Yahweh. Mari buka di dalam Wahyu. Ini telah tiba saatnya. Setiap orang yang mengaku percaya harus kembali kepada nama Yahweh. Sebelum kita pergi ke Wahyu, kita buka Yesaya 44 ayat 6. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah Yahweh Raja Israel dan yang menebusnya, Yahweh Tsabot berfirman, Akulah yang awal dan akulah yang akhir, dan tidak ada Elohim selain aku. Ini Yesaya 44 ayat 6. Sekarang kita buka lagi Wahyu 1 ayat 8. Yahweh berfirman, Aku adalah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan, yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang, penguasa semesta. Ayat 17. Ketika aku melihatnya, aku jatuh pada kakinya seperti orang mati. Dia meletakkan tangan kanannya di atasku seraya berkata kepadaku, Jangan takut, akulah yang pertama dan yang terakhir. Perhatikan ayat 18. Dan yang hidup, dan aku pernah menjadi yang mati. Tetapi lihatlah, akulah yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku memegang kunci alam maut dan kematian. Ini dasar iman untuk menjawab pengajaran saksi Jehovah yang mengatakan bahwa Yahshua itu bukan Yahweh. Cuma ada satu pribadi yang awal dan yang akhir, dan dia itu memiliki 7 roh di dalam dirinya. Dia adalah Yahweh yang adalah Yahshua. Yahshua adalah nama yang baru yang Yahweh berikan kepada dirinya. Saudara mau bukti? Mari kita buka. Kita buka dari Wahyu. Wahyu 3 ayat yang ke-11. Lihatlah, aku segera datang. Peganglah kuat-kuat apa yang kau miliki, agar tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat 12. Siapa yang menang, aku akan menjadikan tiang di tempat kudus Elohimku. Dia sekali-kali tidak akan pernah keluar lagi. Dan aku akan menuliskan nama Elohimku padanya, dan nama kota Elohimku Yerusalem yang baru, yang turun dari surga dari Elohimku, dan namaku yang baru. Siapa mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh mengatakan kepada gereja-gereja. Yahweh itu sudah memilih Israel, Yerusalem sebagai kota kudusnya, sebagai bangsa pilihannya. Bukan kebetulan dia lahir di tengah-tengah bangsa itu. Dan dia memperkenalkan namanya dengan meminjam bahasa mereka. Dulu manusia itu cuma tahu satu bahasa, saudara. Kejadian 6 menceritakan bahwa ketika mereka mulai memberontak kepada Yahweh setelah peristiwa air bah, maka Yahweh menserakan mereka dan mereka mulai memiliki bahasa-bahasa yang lain. Itu sebabnya Yahweh berkata di dalam dirinya Yeshua Mesias, di dalam amanat agungnya, ajarlah mereka, baptislah mereka, dan ketahuilah kepada mereka bahwa akulah Dia. Ya, saudara tahu, namanya itu berubah menjadi nama Dewa Yunani itu pada abad ketiga. Ketika rasul-rasul masuk menginjil mereka, mereka terperangah. Oh, mereka kaget. Segala mujizat terjadi. Mereka tertarik dengan mujizat yang ditawarkan oleh Barnabas dan Paulus. Lalu mereka menyembah Paulus. Mereka katakan, dewa-dewa telah datang di dalam mereka.
Saudara tahu dewa-dewa siapa yang mereka maksudkan? Dewa Zeus. Sebabnya mereka masih terus. Mereka hanya kagum dengan mujizat. Mereka hanya kagum dengan berkat. Tapi hati mereka tidak terpaut, tidak mencari kebenaran yang sesungguhnya. Sebabnya mereka ambil nama dewa mereka dan mereka gantikan nama Yesua menjadi dewa mereka. Sebabnya ketetapan yang mereka lakukan adalah ketetapan ajaran agama berhala mereka. Cari di kitab suci. Mana ada mengatakan bahwa Yesua itu lahir di bulan Desember? Gak ada, saudara. Yang ada di Alkitab, yang ada di kitab suci adalah perayaan yang diatur di dalam Imamat 23. Ada 7 hari perayaan yang harus dilakukan oleh umat percaya. Karena di dalam 7 hari perayaan itu, Yahweh akan menggenapi kedatangan juru selamat yang Dia janjikan. Dia datang pada saat bangsa Israel merayakan perayaan Sukkot, diiringi dengan kerendahan hati mereka pada perayaan hari pendamaian. Yesua telah mati di kayu salib pada hari perayaan Paskah. Tetapi nabi palsu itu mengatakan bahwa Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesua. Ngawur, saudara. Saudara nggak akan temukan Yesua bangkit pada hari Paskah. Dia justru mati pada saat bangsa Israel merayakan perayaan Paskah. Mengapa? Karena dia adalah korban Paskah itu. Dia adalah domba Paskah itu. Dia adalah roti tak beragi itu. Dia adalah buah sulung itu. Tapi kenapa mereka rubah pengajarannya? Karena mereka masukin perayaan mereka, perayaan berhala itu. Sehingga mereka katakan, oh Easter itu perayaan Paskah. Supaya semua orang merayakannya. Biarkan Roh Kudus mencerahkan mata hatimu. Baca firman. Mengapa kita harus peduli? Yesua yang berkata, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan hidup di dalamku. Dia akan melakukan ketetapan-ketetapan dan perintahku. Mereka ini sesungguhnya telah berjalan di dalam jalan keselamatanku. Jadi jangan mimpi. Jangan bilang kau berada di dalam jalan keselamatan kalau kau gak mau belajar tentang kebenaran firman yang sesungguhnya. Kau sedang masuk dalam tipuan si setan. Sebabnya orang yang mau diajar untuk kembali kepada kitab suci tidak bisa tidak. Kehidupannya merupakan bukti imannya. Nggak ada istilahnya orang keluar masuk ke gereja, tapi mereka masih hidup di dalam gaya hidup perzinahan dunia. Saudara, deteksi hidupmu. Deteksi hidupmu. Deteksi hidupmu. Jika engkau sungguh-sungguh berada di dalam jalan keselamatan, tidak bisa tidak. Kau akan haus dan rindu untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Dan kau akan benci untuk semua perbuatan dosa. Kau gak akan tolerir. Kau akan berkata ya jika ya dan tidak jika tidak. Mari belajar. Itulah kasih karunia yang Yahweh sedang bukakan kepada kita semua. Ya sebabnya, semakin kita tunduk kepada Dia, semakin kita berserah kepada Dia, semakin kita bersungguh-sungguh dengan Dia, tidak bisa tidak. Apa yang kita terima dari firman-Nya, apa yang kita pelajari dari firman-Nya, apa yang kita percaya dari firman-Nya, itu yang kita lakukan dan itu yang kita perintahkan. Orang mau peduli, orang mau gak suka, orang mau benci, orang mau bilang kamu stres, kamu gila, kamu kesurupan, itu tidak akan mengganggu hidup kita, saudara. Yesua telah mengalami lebih dulu. Mari kita buka Yohanes 10 ayat 20. Ini harus menjadi kekuatan saya dan saudara. Jika orang mencemoohmu karena engkau melakukan yang benar, karena engkau hidup di dalam kebenarannya, karena engkau semakin bersungguh-sungguh dengan Dia, jangan takut.
Yesua sudah mengalaminya lebih dulu. Mari buka. Yohanes 10 ayat 20. Dan banyak Yohanes 10 ayat 20 dan 21. Dan banyak dari antara mereka berkata, "Dia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Ini bukanlah perkataan-perkataan seorang yang kerasukan setan. Adakah setan dapat mencelikkan mata orang buta?" Saudara deteksi, kalau dia cuma mengadakan mukjizat, tapi dia menyembunyikan kebenaran tentang nama Yahweh dan nama Yesua, pertanyakan kehidupannya. Big question. Atau sebaliknya, dia berkata bahwa dia ada di dalam Yahweh, ada di dalam Yesua, tetapi dia takut untuk memberitakan kebenaran. Dia terlalu sayang diri, dia terlalu menjaga reputasi diri. Pertanyakan kehidupannya. Yesua sudah memberi teladan kepada saya dan saudara. Beritakan kebenarannya, hiduplah di dalamnya, dan jangan pernah takut, aku akan menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Sebelum pengajaran ini diakhiri pada pagi ini, mari buka Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20. Oleh karena itu, seraya pergi, ini yang Yesus katakan buat saya dan saudara, muridkanlah semua bangsa dengan membaptiskan mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Dia bertanggung jawab kepada hidup saya dan hidup saudara. Bukan hanya sepanjang tahun, bukan hanya sepanjang umur kita, tapi sepanjang zaman, sepanjang dunia ini ada. Jadi apa yang kita mau takutkan? Yesus berkata, takutlah akan dia dapat membunuhmu dan melemparkanmu ke api neraka. Jadi kalau cuma takut sama manusia, takut gak berkenan sama si A, sama si B, sama si C, aduh jangan keras-keras, jangan tegas-tegas, nanti kamu gak punya teman, nanti semua orang gak suka sama kamu. Emangnya gue pikirin? Yang kita harus pikirin, belajar dari kebenaran firman-Nya, lakukan hidup di dalamnya, dan jadilah pemberita Injil yang takut akan dia. Bukan takut sama organisasimu, bukan takut sama bosmu yang di dunia yang banyak akal-akalannya. Takutlah sama dia yang bisa membunuhmu dan membuangmu ke dalam api neraka. Ini kebenarannya. Jangan takut. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman-Nya sampai semua orang bisa melihat bahwa kau hidup di dalam dia dan dia ada di dalam engkau. Bangun iman kita di atas kebenaran kitab suci ini. Bangun. Dia akan menjadi pembela hidup kita. Sekalipun kita harus mati di kayu salib, sekalipun kita harus kehilangan segala-galanya, bangun iman kita di atas kebenaran firman-Nya. Dia tahu apa yang terbaik, dia mau lakukan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Roh Kudus, Engkau yang kami hormati, Engkau yang kami layani, Engkau yang kami kasihi. Kami tahu Bapa, kami tidak berdiri di atas kekuatan kami. Kami tidak berdiri di atas kemampuan kami. Kami berdiri di dalam belas kasihan-Mu yang terus menyertai pelayanan yang Kau percayakan bagi kami. Biar Engkau membuka setiap roh, setiap pikiran, setiap hati. Setiap orang yang boleh mendengar pemberitaan firman pada pagi ini, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan. Keselamatan itu datang dari tempat yang Kau pilih, dari tempat yang Kau kuduskan, dari tempat yang Kau sudah urapi
Kami berdoa untuk setiap kami di tempat ini, akan setiap orang yang boleh mendengar pemberitaan firman-Mu. Biar peneguhan-Mu Roh Kudus menjadi bagian hidup kami. Terus berapi-api nyatakan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkaulah Yeshua, Yahweh Juru Selamat. Mulai kami puji dan kami sembah, kepadamu lah kami akan kembali. Biarlah selama kami hidup di dunia ini, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang sesungguhnya dari kebenaran kepada kebenaran, dan membuang bahkan menginjak-injak semua pengajaran palsu dan dusta yang merupakan kekejian bagi Engkau. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu diagungkan, nama-Mu dibesarkan, nama-Mu dimasyurkan, karena Engkau telah menetapkan di dalam nama-Mu ada keselamatan, di dalam nama-Mu ada pembebasan, di dalam nama-Mu ada kemerdekaan, di dalam nama-Mu ada pemulihan. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah Engkau, kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau Yeshua Tuhan kami, Yahweh yang hidup, telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.